Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Siska Ramadhani dengan NIM 11216. Di sini saya akan mempresentasikan metode Evaluation Distinction from Inference Evaluation atau EDAS. Yang pertama, yaitu sejarah metode Distinction Evaluation from Inference Evaluation atau yang disebut dengan EDAS. Adalah metode pengambilan keputusan multikriteria yang digunakan dalam analisis pemilihan alternatif. Metode ini dikembangkan oleh P. Corehan dan J. Willenius pada tahun 1988. EDAS berfokus pada perankingan alternatif berdasarkan jaraknya dari solusi rata-rata. Berikut adalah sejarah singkat perkembangan metode EDAS. Yang pertama adalah pengembangan metode multikriteria sejak tahun 1960-an. Banyak metode pengambilan keputusan multikriteria dikembangkan untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi yang melibatkan banyak kriteria yang saling bertentangan. Yang kedua, pengenalan metode EDAS. Pada tahun 1988, mereka mengenalkan metode EDAS dalam makalah mereka yang berjudul Multiple Criteria Distinction Support, a Review. Metode ini dirancang untuk mengatasi beberapa kelemahan metode perankingan lainnya dan perkembangan solusi yang lebih baik dalam penelitian alternatif. Yang ketiga, prinsip dasar EDAS. Metode EDAS menggabungkan konsep evaluasi jarak dengan rata-rata solusi sebagai acuan. Pada langkah pertama, solusi rata-rata dari setiap kriteria dihitung. Selanjutnya, jarak antara setiap alternatif dengan solusi rata-rata dihitung menggunakan metrik jarak tertentu, seperti jarak Euclidean atau jarak Manhattan. Alternatif yang memiliki jarak terpendek dari solusi rata-rata akan mendapatkan peringkat yang lebih tinggi. Yang keempat, metode EDAS memiliki beberapa kelebihan. Pertama, metode ini menghasilkan peringkat yang jelas dan dapat diinterpretasikan dengan baik. Yang kelima, pengembangan lanjutannya. Sejak pengalaman awalnya, metode EDAS telah mengalami pengembangan dan penyempurnaan lebih lanjut. Penelitian ini terus dilakukan untuk mengintegrasi metode ini dengan teknik lain seperti analisis sintesitas dan optimasi. Secara keseluruhan, metode EDAS merupakan kontribusi penting dalam bidang pengambilan keputusan multikriteria. Metode ini telah digunakan dalam berbagai konteks seperti pemilihan, lokasi evakuasi kerja, dan pemilihan vendor. Selanjutnya yaitu keunggulan metode Evaluation Distance from Inference Solution. Yang pertama, kesederhanaan dan ketertajaan. Metode EDAS relatif sederhana dan mudah dimengerti. Peringkat yang dihasilkan oleh metode ini mudah diinterpretasikan oleh pengambilan keputusan. Yang kedua, tidak memerlukan perbandingan pasangan. EDAS tidak memerlukan data perbandingan pasangan yang kompleks seperti metode AHP. Yang ketiga, menggabungkan evaluasi rata-rata dan jarak. Salah satu keunggulan utama metode EDAS adalah penggabungan evaluasi rata-rata dan jarak. Metode Evaluation Distance from Average Solution yang keempat adalah konsistensi dan keterandalan. Metode EDAS menghasilkan peringkat yang konsisten dan dapat diandalkan. Metode ini mempertimbangkan evaluasi rata-rata dan jarak. Yang kelima, ada penggunaan metrik jarak yang fleksibel. Metode EDAS memungkinkan penggunaan berbagai metrik jarak seperti jarak Euclidean, jarak Manhattan, atau metrik jarak lainnya. Yang keenam, ada penggunaan berbagai konteks. Metode EDAS telah diterapkan dalam berbagai konteks dan industri termasuk pemilihan lokasi, evaluasi kinerja, pemilihan vendor. Selanjutnya, kita masuk ke langkah-langkah tahapan implementasi metode EDAS. Tahapan implementasinya yang pertama, metode 1, pembentukan matriks keputusan atau decision making matrix X. Kemudian yang kedua, ada menentukan solusi rata-rata average solution atau Yang metode ketiga ada menentukan jumlah
kriteria. Yang keempat adalah normalisasi nilai. Yang kelima, menentukan jumlah terbobot. Yang keenam, ada menghitung nilai skor penilaian. Dan yang terakhir ada rankingan. Selanjutnya adalah penjelasan studi kasus 1, yang dimana studi kasus ini menjelaskan tentang seorang anak yang untuk membeli laptop baru. Seorang anak sedang pergi ke store laptop untuk membeli sebuah laptop, ingin membeli laptop satu, tetapi dari itu ada beberapa penawaran laptop lainnya dengan kriteria. Yang pertama ada performa, layar, harga, dan baterai, di mana performa ini sebagai benefit, layar juga sebagai benefit, harga sebagai cost, baterai juga sebagai cost. Bisa dilihat pada layar matriks perbandingan berpasangan. Alternatif di sini ada 3, yaitu laptop 1, laptop 2, dan laptop 3. Dan kriterianya di sini ada 4, yaitu performa, layar, harga, dan baterai. Pada bobot kriteria di sini ada 4, yaitu performa, bobotnya 0,4, kriteria layar, bobotnya 0,3, kriteria harga, bobotnya 0,2, kriteria baterai, bobotnya 0,1. Bila mana bobot ini dijumlahkan, maka hasilnya 1. Yang kedua, yang selanjutnya, pembentukan matriks. Bisa dilihat pada gambar pembentukan matriks keputusan atau X. Di sini sudah kita jadikan sebuah matriks. Yang kedua, menentukan solusi rata-rata average solution atau AV. Menentukan sebuah rata-rata average solution dengan rumus AV sama dengan dalam kurang AVG. Jadi penulisannya di sini AV sama dengan 1 ditambah 0,8 ditambah 0,7 dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena di sini tuh alternatifnya kan ada 3, jadi dibagi 3. Jadi 1 tambah 0,8 ditambah 0,7 dibagi 3 hasilnya 2,5, dibagi 3 hasilnya sama dengan 0,8, begitu seterusnya. Nah, selanjutnya menentukan jarak positif atau negatif rata-rata PDA. Jarak dari rata-rata solusi laptop 1 performa 1,0 dikurang 0,83 sama dengan 0,17. Layar 0,9 dikurang 0,7 sama dengan 0,2. Harga 0,8 dikurang 0,63 sama dengan 0,17. Baterai 0,9 dikurang 0,7 sama dengan 0,2. Jadi jarak totalnya 0,74 bila mana semua kriteria ini ditambahkan. Dan begitu pun selanjutnya. Selanjutnya yaitu menentukan jumlah terbobot dari PDA atau NDA. Yang keempat ini kita harus menentukan jumlah terbobotnya dari setiap kriteria itu. Yang pertama itu SP sama dengan 0,4 dikali 2,0 ditambah 0,3 dikali 2,0 ditambah 0,2 dikali 0,0 ditambah 0,1 dikali 0,0 sama dengan hasilnya 0,800. Begitupun seterusnya. Selanjutnya yang kelima yaitu normalisasi nilai SP atau SN. Normalisasinya ini NSP 1 sama dengan 0,800 dibagi 300. Hasilnya 2,667. Yang keenam, menghitung skor penilaian AS. AS1 sama dengan setengah dalam kurung 2,667 ditambah 2 sama dengan 2,33. Ini pada laptop 1. Yang kedua, setengah di dalam kurung 3,200 ditambah 1,276 sama dengan 1,461 dengan laptop kedua. Yang ketiga, setengah 2,133 ditambah 0,194 sama dengan 1,164. Ini dijatuhkan ke laptop ketiga. Berdasarkan perhitungan tersebut, laptop 1 memiliki skor preferensi relatif tertinggi dan dipilih sebagai alternatif terbaik.
Hal tersebut menjadi kesimpulan penelitian ini dilakukan. Di sini kita bisa lihat untuk membutuhkan matriks. Di sini ada X, gambaran X, dan ada nilai-nilai yang tadi kriteria yang kita udah buat, ada 0,2, 0,3, 0,5, 0,7, 0,4, 0,5, 0,1, 0,6, 0,3, 0,7, 0,6, 0,4. Kemudian yang langkah kedua, di sini kita menentukan solusi rata-rata average solution atau AV. Ini juga bisa hitung dengan rumusnya AV sama dengan 0, kita untuk menghitungnya. Jadi sederet ini kita bagi 3 karena di sini ada 3 alternatif, dan di sini hasilnya yang AV1 itu ada 0,33, yang kedua 0,53, yang ketiga ada 0,63, dan yang keempat 0,56. Kita menentukan jarak positif atau negatif rata-rata atau PDA. Di sini kita bisa lihat untuk hasilnya. Untuk kriteria fasilitas ada 0,17, 0,27, dan 0,43. Yang kedua untuk budgeted profit ada 0,2 hasilnya. Untuk jarak A2 nya ada 0, dan jarak A3 adalah 0,2. Untuk jarak tempuh di sini untuk jarak A1 nya 0,13, jarak A2 0,03, yang ketiga jarak A3 0,17. Setelah itu kita bisa lihat di sini untuk menentukan jumlah terbobot dari PDA atau NDA atau SP dan SN. Untuk SP1 jadi kita bisa lihat untuk hasilnya 0,226, SP2 itu 0,114, SP3 0,532, SN1 1,48, terus tuh yang SN2 itu 7,64, SN3 adalah 2,59. Kemudian untuk normalisasi untuk SP atau SN nya, jadi NSP atau SN. Untuk menormalisasi tersebut, untuk NSP 1 hasilnya 0,753, NSP2 0,381, NSP3 1,774, NSN1 5,06, NSN2 minus 1,55, untuk NSN3 itu 1,36. Untuk kesimpulannya, berdasarkan perhitungan tersebut, kantor pajak memiliki skor preferensi relatif tertinggi dan dipilih sebagai alternatif terbaik. Hal tersebut menjadi kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan.